Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Alfi Fauzi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2, yakni tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Ringkasan isi video. Dalam video ini menunjukkan penerapan bagja di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan melalui kolaborasi dan eksplorasi ide peserta didik. Pertanyaan dalam analisis video, yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi yang dapat saya uraikan dalam video tersebut adalah terwujudnya kelas impian yang menyenangkan dan mendukung partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Visi dalam pertanyaan pertama saya jawantahkan dalam prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan lingkungan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama adalah bagaimana cara mewujudkan lingkungan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Yang pertama adalah buat pertanyaan. Guru menuliskan kalimat penyemangat belajar di papan tulis yang mengundang rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan dengan kalimat yang dituliskan di papan tulis, yaitu, anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Yang ketiga, guru menggali informasi dari pendapat dan pengalaman peserta didik tentang bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, guru menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang disukai dari kelas ini. Selanjutnya adalah A. Ambil pelajaran. Guru meminta seluruh peserta didik untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 pada saat jam istirahat untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat mereka semangat belajar. Yang kedua, peserta didik mengamati dan mencatat hal-hal yang disukai dari kelas tersebut, serta berdiskusi dengan peserta didik lain untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, setiap kelompok kemudian mendiskusikan apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada masing-masing kelompok. Peserta didik diminta untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan. Peserta didik menggambarkan kelas impian mereka dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impian di depan kelas. Selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Peserta didik diajak berkontribusi dalam menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Peserta didik menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian yang disebutkan oleh peserta didik. Guru membagi tugas setiap peserta didik untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan.
Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas kelompok. Guru dan peserta didik mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Peserta didik menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing, dan peserta didik dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut adalah guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Guru berperan sebagai pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain. Guru berperan sebagai fasilitator perubahan, mengarahkan peserta didik untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah modal manusia. Modalnya terdiri dari guru dan peserta didik. Manfaatnya, guru memetakan sumber daya untuk mewujudkan kelas impian. Peserta didik bersikap kooperatif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Selanjutnya adalah modal sosial. Modalnya adalah rekan sejawat dan siswa dari kelas lain. Manfaatnya, rekan sejawat dapat diajak berkolaborasi untuk merumuskan prakarsa perubahan. Peserta didik dari kelas lain, yaitu kelas 2 dan kelas 6, dapat dijadikan sebagai objek observasi. Modal berikutnya adalah modal fisik. Modalnya terdiri dari bangunan kelas, rak buku dan buku, meja dan kursi, serta hiasan dinding. Manfaatnya, bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian peserta didik. Rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. Meja dan kursi yang posisinya diubah agar peserta didik nyaman dalam belajar. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. Modal berikutnya adalah modal finansial. Modal finansial terdiri dari dana bos dan kas kelas. Manfaatnya, dana bos dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar peserta didik, dan uang kas dapat digunakan untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan guna mewujudkan kelas impian. Modal berikutnya adalah modal lingkungan. Modalnya adalah bahan ramah lingkungan, dan manfaatnya adalah bahan ramah lingkungan dapat digunakan untuk menghias kelas impian. Modal berikutnya adalah modal politik. Modalnya adalah kebijakan kepala sekolah, dan manfaatnya adalah kebijakan kepala sekolah dapat mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modal berikutnya adalah modal agama dan budaya. Modalnya terdiri dari sopan santun dan gotong royong. Manfaatnya adalah sopan santun merupakan sikap yang dapat menciptakan budaya positif dalam lingkungan kelas. Ditunjukkan dengan peserta didik bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas. Gotong royong merupakan sikap yang dapat menyatukan kekompakan antara peserta didik untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Demikian video pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang analisis video. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.